Waktu terus berjalan, dan kini mata publik tertuju pada tanggal 5 September 2025, hari penentuan bagi gerakan besar yang dikenal dengan nama 17 plus 8 tuntutan rakyat. Sebuah gelombang suara yang lahir dari rasa kecewa tapi juga penuh harapan. Salah satu sosok yang ikut bersuara adalah Salsa Erwina Huta Galung, aktivis media sosial yang belakangan jadi sorotan. Dalam unggahannya, ia menegaskan, jangan sampai iuran BPJS Kesehatan dinaikkan di tengah kondisi rakyat yang masih terseok-seok secara ekonomi. Menteri Keuangan Kritiknya kita juga tajam, sudah tapi mengumumkan bahwa disampaikan ada dengan gaya yang kenaikannya di ringan, tahun penuh 2006 sindiran hingga 2025. khas anak muda. Bosku. Nah, cuma Bu Sri Mulyani ada dua hal ya. Yang pertama, jangan sampai di 2025 dinaikin nanti. Sama aja bohong. Yang kedua, Bu, jangan sampai BPJS juga naik ya, Bu. Nanti bosku murka. Kalau bosku murka kan kasihan dong, nanti ibu gimana kelanjutan hidupnya. Namun ini bukan sekadar soal BPJS. Rakyat sudah merumuskan 17 tuntutan jangka pendek yang harus dijawab pemerintah sebelum tenggat, yaitu 1. Bentuk tim investigasi independen atas kematian Afan Kurniawan dan korban lainnya selama demonstrasi 28 sampai 30 Agustus 2025 dengan mandat jelas dan transparan. Bentuk tim investigasi independen kasus Afan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dengan mandat jelas dan transparan. 2. Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak. Keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil. 3. Bebaskan semua demonstran yang ditahan dan hentikan kriminalisasi aksi damai. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan. 4. Adili aparat keamanan yang terbukti melakukan kekerasan secara transparan. Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan. 5. Stop kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia. Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia. 6. Bekukan kenaikan gaji tunjangan DPR. Batalkan fasilitas baru, termasuk pensiun. Bekukan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru. 7. Publikasikan anggaran DPR secara terbuka dan berkala. Gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR. Publikasikan transparansi anggaran secara proaktif dan dilaporkan secara berkala. 8. Audit harta kekayaan anggota DPR melalui KPK. Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK. 9. Dorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang menghina suara rakyat. Periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat. 10. Partai harus memberi sanksi ke kader yang bersikap arogan dan tak etis yang memicu kemarahan publik. Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik. Setuju? 11. Umumkan komitmen publik partai untuk membela rakyat di masa krisis. Umumkan komitmen partai untuk berpihak kepada rakyat di tengah krisis. 12. Anggota DPR wajib berdialog dengan mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna. Anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik. 13. Tegakkan disiplin internal TNI agar anggota TNI tidak ambil alih fungsi Polri. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri. Setuju? 14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruangan sipil selama krisis demokrasi. 15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja, guru, nakes, buruh, dan mitra ojol. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja. 16. Cegah PHK massal dan lindungi pekerja kontrak. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak. 17.
Buka dialog langsung dengan serikat buruh soal upah dan outsourcing. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum. Tak berhenti di sana, ada juga 8 tuntutan jangka panjang yang membidik antara lain. 1. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran. 2. Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif. 3. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil. 4. Sahkan dan tegakkan UU perampasan aset koruptor. 5. Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis. 6. TNI kembali ke barak. 7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawasan independen. 8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran. Setuju? Reformasi partai politik dan kuatkan pengawasan eksekutif. Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil. Sahkan dan tegakkan undang-undang perampasan aset koruptor. Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis. TNI kembali ke barak tanpa pengecualian. Setuju? Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen. Yang terakhir, tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan. Setuju semuanya? Sebuah paket agenda besar untuk memastikan demokrasi tak sekadar jadi slogan. Transparansi, reformasi, empati. Salsa bahkan menyoroti partai politik yang lamban menindak kadernya. Baginya, ini bisa jadi batu sandungan menuju pemilu 2029. 1. Kalian bisa mencoret satu tuntutan. Kalau PDI Perjuangan memecat kader-kader mereka yang pernah menghina masyarakat. Sampai saat ini belum dipecat nih. Padahal partai-partai lain dengan legowo mereka udah mecat kader-kadernya. PDIP, kalian tuh sedang mempertaruhkan elektabilitas kalian di tahun 2029. Kita nggak akan pernah berhenti mengkampanyekan ini. Nanti kalian bikin dangdutan, bikin hadiah-hadiah untuk masyarakatnya, diambil aja, dijogetin aja. Tapi nggak perlu dipilih. Karena kayak begini nih kelambatan cara bekerjanya, nggak punya solidaritas, tidak mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang lain. Gerakan 17+8 ini lahir dari luka, dari tragedi, tapi juga dari semangat kolektif. Pertanyaannya, apakah suara rakyat ini akan benar-benar didengar? Atau lagi-lagi hanya berakhir jadi catatan sejarah? Tapi mana ini? Progres terhadap 17 tuntutan masih juga belum dilaksanakan, masih setengah-setengah, tapi semoga kalian sedang berjuang gitu ya. Nih ya, bagaikan ini adalah sedang mengerjakan skripsi. Kalian itu skripsinya udah dijokiin, dirisetin, ditulisin, kita yang rapat, kita yang bikin alignment, kita yang bikin desain, kita yang bikin transparan di website, kita yang bikin semuanya tuh. Nah, udah skripsinya dijokiin, kalian tinggal gerak aja mencapai apa tuntutan-tuntutan yang kita kasih gitu. Aduh, karyawan kita satu ini ya memang bener-bener nih